Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Fiqh Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan kitab Siyam. Kemudian kita masuk pada bab baru yaitu Kitabul Hajj. Pembahasan tentang masalah haji, ya. Yang walaupun untuk haji ini memang suatu hal yang sangat berat, membutuhkan syarat yang sangat berat pula. Namun karena ini ilmu ya, kita membaca kitab ya kita urutkan pembahasannya sesuai dengan alur yang ada di kitab. Adapun nanti untuk prakteknya ya tetap paling paham dan mudah diingat itu ketika sudah menjalani itu ya. Sudah menjalani. Ya semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah yang mulia ini. Amin. Ya, kita masuk pada Kitabul Haji. Dibaca Mas Nugraha. Kitabul Haji. Al-aslu fihi qawluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artikan dan dasar di dalamnya dalam masalah haji firman Allah Ta'ala dan milik Allah atas manusia adalah haji dari Allah dan bagi yang memiliki kemampuan mengadakan perjalanan ke sana. Ya. Jadi haji merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam. Jadi bangunan Islam seseorang tidak akan mungkin tegak kecuali dengan rukun-rukun ini. Hanya saja untuk rukun yang kelima ini dalam masalah haji, karena memang tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, maka ini adalah ibadah yang membutuhkan ya kemampuan ya. Nanti ada syarat-syarat khusus. Al-aslu fihi, dasar ataupun dalil akan kewajiban dari haji tersebut adalah firman Allah Ta'ala, walillah, hanya untuk Allah. Dari mana kita artikan hanya untuk Allah? Mas Cita, kenapa kita artikan walillah itu hanya untuk Allah? Haknya Mas Bayu. Kenapa walillah ini harus, kenapa kita artikan hanya untuk Allah gitu? Jadi malu. Ya. Saya tanya, ayat ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Berarti ada apa dan apa? Mubtada' khobar. Mubtada'nya mana? Hiju. Khobarnya lillah. Khobar itu hasilnya di depan atau di belakang? Belakang. Mubtada' itu di depan. Jadi kalau sesuatu di belakang kok diawalkan, mesti ada maksudnya. Ya, mesti ada maksudnya. Jadi mengawalkan yang haknya di akhir itu tujuan diantaranya apa? Pembatas. Jadi hanya untuk Allah gitu. Itu fungsinya.
hanya untuk Allah, alanas. Apa alanas artinya? Maksudnya bagi manusia Pak? Ya, merupakan kewajiban bagi manusia, yaitu apa? Hijjul bait, berhaji ke Ka'bah atau ke Baitullah. Apakah setiap manusia? Hendak diberi keterangan alanas. Alanas itu pada dasarnya apa? Seluruh manusia. Dalam hal ini apakah seluruh manusia? Tidak, ya kaum muslimin tentunya ya. Anas maksudnya di sini kaum muslimin. Dikhususkan lagi manis tato'a ilaihi sabila. Jadi manis tato'a ini mengkhususkan alanas. Alanas kan umum toh? Terus dikhususkan manis tato'a ilaihi sabila. Siapa saja yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Ya. Maka kuncinya sih ada istitoah, mampu, kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Ya. Zaman dahulu dengan zaman sekarang ya tentunya berbeda ya. Kalau zaman dahulu orang pakai apa? Kendaraan unta, ya kan? Ada kapal. Maka lama sekali untuk bisa ke sana. Zaman sekarang pakai pesawat. Cuman konsekuensinya mahal. Ya kan? Mahal sekali. Ya mungkin kalau kita mau naik ontel gitu ya bisa lah lama-lama sampai dengan naik kapal gitu. Mungkin bisa, cuman kan lama dan itu sangatlah berat sekali. Sehingga di sini manis tato'a ya istito'ah ini menjadi sesuatu syarat yang besar di dalam kewajiban menunaikan ibadah haji. Walaupun ibadah-ibadah yang lain juga butuh istito'ah, ya enggak? Sholat juga butuh istito'ah, puasa juga butuh istito'ah, zakat juga butuh istito'ah. Tapi kenapa yang ditekankan untuk istito'ah itu masalah haji? Karena memang haji ini sesuatu yang sangat berat sekali. Kecuali kalau orang memang dia tinggal di Mekah, gitu, tinggalnya di Mekah atau di sekitar Haram, maka sangat mudah sekali untuk mengerjakan haji. Dan kewajiban haji ini seumur hidup sekali, tidak seperti sholat sehari 5 kali. Kalau ini seumur hidup sekali kewajiban haji. Ya, itu dasarnya. Kemudian berikutnya Mas Irfan baca. Wal istita'atu aqdamu syurutuhu. Aqdamu syurutihi. Ya. Wa yamil quzzati warra kilati. Ba'da daruratil insani wa hawaijihi asliyati. Coba diartikan. Dan kemampuan adalah besar, syarat terbesarnya. Dan dia memiliki bekal dan warohilah dan kendaraan. Setelah kebutuhan pokok manusia dan kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar atau kebutuhan pokoknya. Jadi gini, kata malah di sini di antara syarat terbesar dari kewajiban haji yaitu mampu. Dalam artian mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Apa definisi mampu di sini? Milkuz zat warrohilah. Punya bekal dan sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Ya, punya bekal dan sanggup untuk melakukan perjalanan ke sana.
Terkadang orang fisiknya kuat, tapi duitnya nggak ada. Sudah nabung, dapat duit banyak, ternyata sudah tua. Gitu, baru bisa berangkat. Dan kalau berangkat tidak memungkinkan karena apa? Fisiknya sudah sangat lemah. Maka seperti ini tidak terkena kewajiban. Ya, terkena kewajiban. Walaupun boleh mewakilkan. Bagi seseorang yang memiliki kemampuan, kemudian dia tidak mampu untuk berangkat, maka dia bisa mewakilkan. Ya, bisa mewakilkan. Ya. Ba'da daruratul insan, setelah apa? Terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok apa saja? Kebutuhan pokok: sandang, pangan, papan. Masuk nggak papan? Masuk ya. Berarti kalau punya rumah boleh dijual untuk naik haji, kemudian ngontrak itu. Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Tapi wajib nggak? Wajib menjual rumah nggak? Masalahnya itu. Wajib nggak menjual rumah? Atau kalau misalnya gini, kita sudah berkeluarga, ya kan? Sudah punya anak, sudah punya istri, selama ini ngontrak, tapi kita belum haji dan kita sudah bisa nabung. Ada dua pilihan, haji dulu atau bikin rumah dulu. Nah, itu gimana? Sudah kena kewajiban naik haji atau belum? Belum. Sudah terkena kewajiban naik haji belum? Gimana? Iya kan? Nah tadi kan saya menjual, ini nggak menjual lah. Jadi orang masih bujang lah, banyak ngontrak, ya kan? Yang ngontrak, tapi udah bisa nabung, bisa dapat uang sekian ratus juta. Ini bisa untuk pergi haji. Tapi dia juga ingin punya rumah. Nek pergi haji nggak bisa bikin rumah, nek bikin rumah nggak bisa pergi haji. Bagaimana caranya? Bisa dua-duanya. Kan sekarang kan nggak bisa langsung berangkat kan? Ya nggak? Ya diambil untuk daftar dulu antrian, sisanya bikin rumah. Udah punya rumah toh, ambil nabung lagi. Kan ngantrinya lama, 25 sampai 30 tahun katanya. Ya kan? Ya solusinya kayak gitu. Jadi dua-duanya bisa tercapai. Seperti itu. Tapi kalau tidak bisa dijamankan, uangnya cuma 50 juta katakanlah, untuk beli tanah aja kurang, ya berarti dia nggak kena kewajiban ya. Jelas ya? Karena maksudnya zat di sini kan juga ketika dia tinggal naik haji, kan mesti dia nggak bekerja, ya toh? Dia nggak bekerja, otomatis tidak ada penghasilan. Dia harus punya tabungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dia tinggalkan selama dia haji, gitu ya. Nah kalau dia berangkat haji, kemudian setelah itu keluarganya ternyata meminta-minta, ya, ngemis ke sana kemari, ya malah nggak boleh seperti itu. Jelas ya? Ya, jadi maksudnya daruratul insan seperti itu. Apa harus cerita? Kalau itikaf kan nggak wajib, apalagi itu kan. Ini haji kan wajib, itikaf kan nggak wajib. Ya. Yang lain? Maksudnya umroh kan ada dua, umrah wajib dan umrah sunnah. Wajib. Kenapa? Maksudnya umroh dulu
Kan yang wajib itu sebenarnya haji kan. Haji, nah umrah itu ngikut. Ya kan? Umrah itu ikut. Artinya apa? Setiap orang yang haji kan dengan umrah kan gitu. Ya kan? Seperti itu. Ya wallah alam. Jadi sebaiknya ya dia nabung dulu ya. Nabung dulu supaya sekalian bisa haji bisa umroh. Tapi kalau longgar uangnya dia umroh dulu ya nggak masalah, bagus saja nanti. Tapi masih berkewajiban haji, ya lah, masih belum menggugurkan kewajiban hajinya. Seperti itu. Berikutnya, Mas Yudi baca. Wa man istita'ati an yakuna lil mar'ati mahram idza ihtajat ila safari wa hadisu Jabir. Ya, artikan dulu. Dan termasuk kesanggupan di sini yaitu adanya mahram untuk wanita ketika melakukan perjalanan haji. Jika memang membutuhkan perjalanan. Artinya gini, bagi wanita ada syarat tambahan. Selain istitoah, dia harus punya mahram. Kalau memang harus sabar. Tapi kalau dia tinggal di sekitar haram, ya tinggal di sekitar Mekah ya, dia untuk haji kan tidak butuh safar kan, maka dia bisa berangkat sendiri. Jelas, tidak perlu ditemani mahram. Tapi kalau yang membutuhkan safar untuk kesananya, maka membutuhkan mahram. Di sini. Nah, mahram itu siapa ya? Lelaki. Lelaki yang tidak boleh nikah dengannya itu mahram. Bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik, gitu, bisa paman dan seterusnya. Itu mahram. Ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan kalau dalam satu kondisi memang tidak bisa mendapatkan mahram karena juga seperti sekarang kan susah ya, susah. Pertama juga biayanya sangat mahal. Yang kedua juga untuk kelengkapan administrasi itu juga tidak mudah, tidak mudah. Maka sebagian para ulama membolehkan dia bersama wanita yang wanita itu punya mahram gitu loh. Jadi dia safarnya itu ikut wanita terpercaya, yang wanita itu membawa mahram gitu loh. Itu boleh bagian seperti itu. Dalam kondisi yang memang terpaksa tidak ada mahram. Jadi dia ikut rombongan wanita yang di situ sudah ada mahramnya, maka seperti itu boleh. Ya. Tapi kalau memungkinkan ada mahram, maka itu yang terbaik. Wallahu alam seperti itu. Ya. Nanti tidak dikatakan bermahram apabila beberapa wanita itu mengatakan safar itu tidak dikatakan bermahram. Maksudnya? Artinya ada wanita yang rombongan wanita saja itu tidak dikatakan dia bermahram. Tidak, harus ada salah satu yang memiliki mahram. Misalnya ada 5 wanita, dari satu wanita itu bawa suaminya, ya kan? Jadi dompeng, itu ya. Maka seperti itu boleh. Tapi kalau wanita semua, berarti kan tidak ada mahramnya. Mahram itu harus dari kalangan laki-laki. Jelas? Mahram itu harus dari kalangan laki-laki. Dan laki-laki pun yang sudah memenuhi syarat, yang balik, bukan anak kecil. Ya, bawa anaknya tapi masih bayi misalnya 5 tahun misalnya, nggak bisa. Yang sudah balik, yang dia sudah mukallaf. Yang mana tujuannya apa sebenarnya? Sebenarnya kan untuk keamanan ya, untuk keamanan si wanita. Sementara kalau anak kecil kan tidak bisa, yang tidak bisa melindungi wanita tersebut. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Cukup ya. Selanjutnya mu'allif mendatangkan hadis yang sangat panjang
yang ini mencukupi daripada manasiknya haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manasik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berhaji ini dikisahkan dalam hadis yang sangat panjang dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Dibaca Mas Irfan sama Mas Iksan. Wa hadithu Jabirin fi hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamilu ala a'zami ahkamil haji wa huwa ma rawahu Muslimun an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Artikan dulu. Anhuma. Nah, artikan dulu. Hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang kisah perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencakup di dalamnya sebagian besar hukum-hukum haji, Bukan sebagian besar. yang mencakup Hukum-hukum terbesar. hukum-hukum terbesar haji. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Terus lanjutkan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam makasa fil Madinati tis'a sinina lam yahujja thumma udzina fin nasi fil ashirati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajju faqadimal madinata basyarun katsirun kulluhum yatamisu an ya'tamma bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ya'mala mithla amaluhu. Ya. Jadi Nabi SAW makasa fil Madinah. Apa makasa? Dia tinggal di Madinah setelah hijrah itu tis'a sinin, 9 tahun. Lam yahujja. Beliau belum haji sekalipun. Ya, belum haji sekalipun. Ya, sebelumnya sudah sempat mau haji tapi tidak boleh sama orang-orang musyrik sampai terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ya, itu enggak jadi berangkat untuk haji. Ya. Summa udzina, kemudian diumumkan kepada masyarakat ketika itu fil asyirah di tahun ke-10 bahwa Rasulullah SAW akan berangkat haji di tahun 10 Hijriah. Dan itu haji pertama dan haji terakhir. Haji pertama dan haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadimal Madinata. Lalu datanglah ke kota Madinah basyarun katsirun. Ya, masyarakat atau orang yang sangat banyak sekali. Mereka berbondong-bondong mendengar pengumuman itu apa? Menuju Madinah. Mereka ingin berangkat haji bersama Nabi. Kulluhum, semua mereka ingin ya'tama. Apa ya'tama? Mengikuti, berimam, mengikuti Rasulullah SAW dalam haji dan mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh hajinya Rasulullah SAW. Itu tujuan mereka. Karena ini baru pertama kali, gitu. Tentunya kan mereka masih banyak yang asing, ya kan, dengan syariat haji. Ya, bagaimana itu haji? Maka para sahabat ketika itu berbondong-bondong ke Madinah untuk berangkat haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut Mas Rizky. Kharajna ma'ahu hatta ataina dzal Hulaifah.
Fawalidat Asma'u binti Fawaladat Asma' binti Umais bintu Umais Muhammad ibni Abi Bakr wa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna' qala iktasili kiri bisaubin wa ahrimi bil amr ahrama yuhrimu amrnya ahrim af'ala yufilu af'il belum ada setahun loh ya lupa af'ala yufilu af'il ahrama yuhrimu ahrim apa artinya ahrama yuhrimu berihram ya fakharajna maka kami pun berangkat bersama Nabi sampai di Dzulkhulaifah. Jadi Dzulkhulaifah itu satu tempat di luar kota Madinah yang itu merupakan mikot ahlul Madinah. Mikot itu tempat ya di mana seseorang ketika mau berangkat haji harus niat ihram di situ. Ya. Ya mikotnya ahlul Madinah adalah Dzulkhulaifah yang sekarang disebut dengan Bi'ir Ali atau Abyar Ali. Orang menyebutnya itu Bi'ir Ali, sumurnya Ali gitu. Tapi makruf di zamannya para sahabat itu Dzulkhulaifah. Namanya Dzulkhulaifah. Iya, nama tempat. Itu nama tempat ya berada di selatan kota Madinah. Fawaladat, nah di sana di Dzulkhulaifah itu harusnya kan mereka niat ihram kan? Nah di situ Asma melahirkan, Asma bintu Umais ini melahirkan putranya yang bernama Muhammad bin Abi Bakrin. Berarti Asma ini istrinya siapa? Asma itu istrinya siapa? Abu Bakar. Jadi Asma melahirkan anak laki-laki namanya Muhammad bin Abi Bakar. Berarti bapaknya Muhammad namanya siapa? Abu Bakar. Berarti Abu Bakar suaminya Asma gitu loh. Jelas ya? Jadi istrinya Abu Bakar melahirkan anaknya yang bernama Muhammad. Fa'arsalat, lalu Asma ini minta tolong kepada Abu Bakar agar menemui Rasulullah. Kaifa asna, apa yang harus saya perbuat, kata beliau. Pergilah kamu ke Rasulullah, tanyakan apa yang harus saya perbuat. Kenapa? Karena orang melahirkan itu hukumnya apa? Nifas kan? Iya enggak? Padahal yang namanya haji nanti tawaf. Tawaf harus dalam kondisi suci, gitu kan? Maka tanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus saya perbuat? Itu kata istri Abu Bakar. Kemudian Rasulullah menjawab, iktasili, mandilah, wastafiri bisaubin, dan pakailah pembalut dengan kain. Balutlah, ya, tahanlah darah yang keluar itu dengan kain, wa ahrimi, dan niatlah ihram. Sehingga di sini menunjukkan apa? Ketika niat ihram itu dalam kondisi darurat, perempuan yang haid dan nifas misalnya itu masih boleh berniat ihram. Ya. Para ulama di antara Syekh Jibril menyatakan bahwa lah bagaimana nanti ketika tawaf, ketika sampai di Ka'bah gitu kan. Maka beliau menjelaskan maksud hadis ini adalah kemungkinan istrinya Abu Bakar itu ketika sampai di Mekah, zaman dulu kan perjalanannya kan lama, berhari-hari, ya kan? Itu sudah selesai nifasnya, gitu loh. Jadi diperkirakan itu ketika Rasulullah dan para sahabat termasuk Asma ini sampai Mekah, ini apa? Masa nifasnya sudah selesai, gitu loh. Sehingga Rasulullah tetap memerintahkan dia untuk berangkat. Tetap memerintahkan untuk berangkat.
Kalau tidak seperti itu, maka kan syarat apa itu untuk tawaf itu kan tidak boleh dalam kondisi apa nifas atau haid, harus dalam kondisi suci. Perempuan yang haid dan nifas tidak boleh untuk tawaf dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, ya kan? Maka para ulama menjelaskan lah, terus maksud ini bagaimana? Diperkirakan ketika sampai di Mekah, maka apa? Mereka istri Abu Bakar ini sudah suci, sudah berhenti dari nifasnya. Jadi nifas itu tidak mesti 40 hari. Yang penting darah sudah berhenti sudah. Ya kan? Dan setiap wanita dan setiap darah itu berbeda-beda kondisinya. Ya. Maka ulama-ulama Saudi menjelaskan rata-rata di sana itu tidak sampai 1 bulan ya. Wanita Saudi itu tidak sampai satu bulan. Ya. Makanya di sini diperkirakan istrinya Abu Bakar sudah selesai nifasnya. Sehingga di sini ketika ihram masih boleh, tapi ketika tawaf tidak boleh, harus kondisi suci. Sehingga di ini dipahami bahwa Asma ketika melakukan tawaf dan ibadah-ibadah haji yang lainnya adalah sudah selesai dari masa nifasnya. Terus lanjut Mas Bayu. Paswa'a istawat baida ahalla labbaik Allahumma labbaik wal mulka ya. Kemudian fasalla Rasulullah SAW fil masjid. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Tsumma raqibal qaswa. Jadi maksudnya masjid di sini masih di daerah mana ini? Dzul Khulaifah ya. Ya, setelah sampai di Dzul Khulaifah Rasulullah dan rombongannya salat di sana. Ya, salat di sana. Kemudian melanjutkan perjalanan summa raqibal qaswa. Qaswa itu nama sebutan untanya Nabi ya. Jadi qaswa itu sebutan dari untanya Nabi, namanya qaswa. Beliau menaik unta beliau yang dijuluki al-qaswa. Hatta istawat bihi naqatu alal baida, sampai ya kendaraan beliau itu sampai di Baida. Baida nama tempat ya, yang lebih mendekat lagi dari kota Mekah. Di Baida ini beliau mulai bertalbiyah. Ahalla bitauhid, beliau bertalbiyah. Ahalla itu apa? Bertalbiyah, mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, itu namanya ahalla. Jadi ahalla itu membaca lafaz labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa artinya labbaika? Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya seluruh pujian wa nikmata, seluruh kenikmatan adalah milikmu, adalah pemberianmu. Wal mulka, demikian seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan adalah milikmu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Ini lafaz apa? Talbiyah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lanjut Mas Enca. Ya. Lalu orang-orang pun jamaah ketika itu bertalbiyah dengan menggunakan talbiyah yang mereka gunakan ini, seperti talbiyahnya Rasulullah tadi. Dan Rasulullah tidak menambah melebihi talbiyah ini, ya cukup ini aja, nggak ditambah-tambah. Kalau orang sekarang mungkin nambah itu berarti itu tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Sahabat Jabir mengatakan, ini sahabat Jabir ikut juga ya. Rasulullah dalam talbiyah tidak melebihi ini. Artinya cuma ini yang diulang-ulang gitu loh. Lafadznya hanya ini cuma diulang-ulang. Itu maksudnya. Terus Pak Muhtaram. Lazima talbiyatahu Jabirun lasna nanwi illal hajja lasna na'riful umrata hatta ila ataina baita ma'ahu istalamar rukna faqafa sab'an faramala talatan wa masa arba'an. Ya cukup. Walazima Rasulullah SAW talbiyatahu, maka Rasulullah mengulang-ulangi talbiyahnya ini. Ya mengulang-ulang talbiyahnya ini sampai beliau masuk kota Mekah. Qala Jabir mengatakan lasna nanwi ilal hajj, kami tidak berniat kecuali haji saja. Jadi niatnya cuma haji, nggak niat haji dan umroh gitu ya. Lasna na'riful umroh, kami ketika itu tidak kenal, tidak tahu umroh, ya kan? Tahu mereka hanya apa? Haji. Sehingga para sahabat ketika berangkat bersama Rasulullah apa? Ya pokoknya haji, tidak niat umroh. Artinya apa? Haji yang dikerjakan Rasulullah dan para sahabat ketika itu apa? Hajinya haji ifrad. Haji ifrad. Ya. Jadi antara proses haji dan umroh jadi satu gitu. Jadi tidak dipisah. Adapun yang haji yang disunahkan itu kan sebenarnya haji tamattu. Jadi umroh dulu, terus tahalul, baru haji. Itu bagi orang yang tidak membawa sembelihan, bawa haji. Karena Rasulullah dan para sahabat membawa hewan sembelihan, maka apa? Mereka hajinya haji ifrad. Nanti dijelaskan di bagian akhir macam-macam haji. Jadi haji yang dilaksanakan Rasulullah dan para sahabatnya apa? Haji ifrad. Kecuali beberapa sahabat yang mereka tidak membawa haji, maka beliau memerintahkan Rasulullah memerintahkan pada sahabat tersebut untuk apa? Tahallul. Tahallulnya apa? Berhenti dari ihram. Ya kan? Mengakhiri niat ihramnya, terus mencukur rambutnya, dan boleh mengerjakan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Itu tahallul namanya. Baru ketika masuk hari-hari pelaksanaan haji, baru niat untuk melaksanakan haji ihram lagi niatnya. Jelas ya? Itu namanya haji apa? Tamattu. Umroh dulu, tahallul, baru kemudian apa? Haji. Adapun yang dimaksud di sini Jabir, kami tidak mengenal umroh ketika itu, sehingga niat kami cuma satu apa? Haji, sehingga satu paket gitu loh. Yang mereka kerjakan itu ya haji sudah, tidak dipisah gitu, sehingga mereka tidak tahallul, tidak mengenal istilah tahallul, karena mereka membawa haji, membawa sembelihan. Hatta sehingga ketika kami sampai di Ka'bah bersama Rasulullah,
istalama rukna. Beliau pun mengusap rukun. Maksudnya rukun ini apa? Hajar Aswad. Rukun ini adalah pojokan Ka'bah ya. Rukunnya adalah apa? Pojokan Ka'bah itu namanya rukun. Sehingga Ka'bah itu ada berapa rukun? Ada 4. Ya kan? Ada rukun, namanya ada rukun Yamani dan macam-macam. Nah, maksudnya mengusap rukun ini adalah rukun yang ada di situ Hajar Aswadnya. Jadi beliau mengusap Hajar Aswad. Fatofa sab'an, lalu beliau tawaf di Ka'bah itu 7 kali. Faromala salasan, beliau berlari-lari ketika tawaf itu 3 kali. Jadi 3 kali pertama itu lari-lari kecil, jadi jalannya agak cepat gitu ya. Kemudian wa masya arba'an, 4 berikutnya maka beliau berjalan biasa. Jadi ketika tawaf awal itu disunahkan untuk apa? Berlari-lari kecil. Ya, berlari-lari kecil atau jalannya cepat. Baru setelah itu apa? 4 berikutnya berjalan biasa. Ya. Sampai di sini ya, Wah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.